Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alwi yang terputus itu banyak dibela dengan narasi-narasi yang tajam, namun sepi dari hujjah dan dalil. Penulis dan teman-teman penulis adalah orang NU asli, bukan NUGL. Tempat sowan kami adalah PBNU, bukan Petamburan seperti Najih dan kawan-kawan. Jika kami ke Makkah, kami ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ke kediaman Rizik Syihab seperti Najih dan kawan-kawan. Pendukung FPI, Najih Maimun, bela Ba'alwi tanpa data. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 21 Mei 2024. Teman-teman bisa membacanya sendiri secara mandiri di link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Ada sebuah tulisan dalam format PDF sebanyak 6 lembar beredar di media sosial. Konon, tulisan itu adalah tulisan Najih Maimun, seorang pimpinan pesantren di Jawa Tengah. Penulis penasaran dengan sosoknya. Penulis searching jejak digital tokoh tersebut. Ternyata ia adalah seorang kiai pendukung FPI dan Rizik Syihab. Jejak digital tentangnya tahun 2014 mengungkap ia berpendapat FPI sangat dibutuhkan di Indonesia. Ia juga terreportase sowan ke Rizik Syihab di Petamburan dan di Mekah. Tahun 2022 ia juga menuduh PBNU banyak makan uang haram. Tahun 2021 ia dipolisikan oleh Barisan Kesatria Nusantara karena membuat pernyataan bahwa vaksinasi merupakan upaya pembunuhan massal. Setelah mengetahui latar belakang Najih Maimun, kita kembali ke tulisan yang beredar atas namanya itu. Tulisan Najih Maimun itu nampaknya ditujukan untuk sebuah forum diskusi tertutup yang dilaksanakan di Kuningan, Jawa Barat oleh para Ba'alwi, diantaranya Quraisy Baharun dan Hanif Alatos. Dalam akhir tulisan tertera titik mangsa tulisan tanggal 1 Mei 2024 dan terdapat nama Najih Maimun tanpa dibubuhi tanda tangan. Ada beberapa poin yang dibahas dalam tulisan itu yang penulis perlu tanggapi. Di antaranya, pertama, gerakan anti Habib di Indonesia, pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Pada tahun 2020 di fanpage Generasi Muda NU Banten, Imad menulis artikel berjudul Habaib bukan Ahli Bait. Penulis menjawab, pembahasan nasab bukanlah gerakan anti Habib, ia adalah gerakan anti pemalsu nasab Rasulullah Muhammad SAW. Banyak oknum Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah menunjukkan akhlak bukan sebagai akhlak keturunan Rasulullah. Berlaku rasis, mempersekusi kiai, memukul, merubah sejarah NU, mengklaim tokoh dan makam tua Nusantara sebagai leluhurnya, dan sebagainya. Setelah diteliti, ternyata mereka terbukti bukan keturunan Nabi. Untuk itu, mereka harus diberikan kesadaran untuk bertobat dari pengakuan tersebut. Tentang artikel penulis bahwa para habaib bukanlah ahlil bait, itu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih bahwa ahlil baitnya Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Para habaib mengaku sebagai ahlul bait itu dasar epistemologisnya apa? Keturunan Nabi aja bukan. Kedua, gerakan ini disokong oleh kelompok-kelompok jahat seperti oligarki dan sebagainya. Penulis menjawab, gerakan pembongkaran nasab palsu Ba'alwi ini tidak disokong kelompok-kelompok jahat semisal oligarki. Gerakan ini disokong oleh Imam Al-Ubaidili, Imam Al-Umari, Imam Toba-Toba, Imam Al-Fahru Razi, dan ulama-ulama besar lainnya. Apakah ulama semacam Imam Al-Fahru Razi itu termasuk kelompok-kelompok jahat? Apakah hanya karena kitab-kitab ulama itu tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, kemudian mereka disebut jahat? Ketiga, gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan antara warga negara dan umat Islam, yaitu kaum muslimin dan para habib dengan kedok penelitian ilmiah. Penulis menjawab, penelitian ilmiah penulis bukan untuk mengadu antar warga negara dan umat Islam. Justru penelitian ini adalah irsyad, dalam kurung panduan, bagi warga negara dan umat Islam yang memiliki pemahaman mencintai zuriat Nabi, termasuk suatu yang dianjurkan. Bahwa para Ba'alwi ini bukan zuriat Nabi, mereka hanya mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi saja. Keempat, argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih.
Penulis menjawab, penelitian penulis adalah penelitian nasab yang juga diatur dalam ilmu fikih. Tentu yang pertama dipertimbangkan adalah metodologi ulama fikih dalam penetapan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Tetapi rupanya Najih walau membaca kitab fikih, tetapi tidak faham maksud yang ditulis ulama fikih itu. Sebagai contoh, Najih tidak faham tentang metode syahadah dalam kurung kesaksian dalam menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Mungkin menurut Najih, jika hari ini ada dua orang bersaksi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa, maka sahlah Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Padahal metode syahadah itu adalah bukan untuk kesaksian nasab yang jauh, tetapi untuk memberi kesaksian orang yang hidup hari ini sesuai apa yang saksi lihat dan saksi dengar. Ingat, sesuai yang saksi lihat dan saksi dengar. Karena syahadah atau kesaksian itu memang adalah apa yang saksi lihat dan saksi dengar tentang individu itu secara langsung, bukan yang saksi impikan atau halusinasikan. Jika ada dua orang saksi dalam sebuah mahkamah mengatakan bahwa Umar adalah anak Z, maka kesaksian itu bisa diterima sebagai isbat bahwa Umar adalah anak Z. Jika hakim menganggap dimungkinkan saksi itu berinteraksi langsung dengan Umar atau Z. Tetapi, jika kemudian ada dua orang saksi lagi mengatakan Umar bukan anak Z, maka hakim mentarjihnya dengan bukti-bukti. Ubaidillah hidup di abad 4 Hijriah. Untuk mengetahui apakah benar ia anak Ahmad bin Isa, maka kita minta kesaksian orang yang hidup di abad 4 Hijriah itu, misalnya Nabi Khidir. Siapa tahu Nabi Khidir pernah bertemu dengan Ubaid. Jika tidak ada saksi yang hidup pada abad 4, maka terpaksa kita mencari kesaksian kitab-kitab nasab yang ditulis abad itu. Jika tidak menemukan, maka dengan kitab-kitab yang ditulis paling dekat masanya dengan Ubaid itu. Dan kitab-kitab itu ada dan memberi kesaksian bahwa anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaid. Najih juga tidak paham metode isbat nasab dengan surah wal istifadah. Surah dan istifadah itu untuk nasab orang yang hidup di hari ini dengan popularitas didengar banyak orang ia sebagai anak seseorang. Atau untuk orang yang hidup di masa lalu dengan popularitas dalam kitab-kitab ia sebagai anak seorang tokoh. Jika Ubaid syuhrah hari ini sebagai anak Ahmad, sementara di masa hidupnya ternyata ia tidak dikenal sebagai anak Ahmad, sesuai dengan kesaksian kitab-kitab yang ditulis di masanya atau yang paling dekat dengannya, maka syuhrah ini namanya syuhrah jadi-jadian. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadah kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Al-Jawab Al-Jalil 47. Jika memahami apa yang dikatakan Ibnu Hajar, Najih tidak akan lagi membela Ba'alwi dengan dalih syuhrah dan istifadah. Ucapan seperti Ibnu Hajar itu banyak diucapkan juga oleh para ulama lainnya, termasuk imam mazhab kita, Imam Syafi'i. Lihat kitab Bahrul Mazhab karya Imam Ruyani. Ia menghikayatkan ucapan Imam Syafi'i bahwa salah satu syarat syuhrah itu adalah ada muddafi, tidak ada pembantah. Syurahnya Ubaid itu ada dafi dalam kurung pembantah, yaitu kitab-kitab nasab dan sejarah dari abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad. Maka syurahnya Ubaid hari ini disebut syurah madfu'ah, popularitas yang terbantah atau tertolak. Kelima, Najih mencurigai gerakan pelurusan nasab ini adalah upaya adu domba ala PKI dan Kristen. Najih mengatakan, model adu domba ala PKI juga patut kita curigai, apalagi oknum-oknum Kristiani benci kepada kalangan habaib. Penulis menjawab, penulis dan teman-teman penulis adalah orang NU asli, bukan NU GL. Tempat sowan kami adalah PBNU, bukan Petamburan seperti Najih dan kawan-kawan. Jika kami ke Makkah, kami ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ke kediaman Rizik Syihab seperti Najih dan kawan-kawan. Apalagi PKI dan Kristiani, jauh. Penulis tidak tahu ada orang Kristiani yang benci Ba'alwi. Yang penulis tahu adalah warga NU yang resah oleh kelakuan oknum-oknum Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, mengubah sejarah NU, membuat makam palsu, minta-minta uang dengan paksa pada kiai dan sebagainya. Keenam, ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat, padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih.
Penulis menjawab, metode penulis ada dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab nasab. Jika membaca kitab fikih dengan itqon, insya Allah akan paham bahwa Ubaid ini bukan anak Ahmad. Apalagi kalau Najih mau membaca kitab-kitab ilmu nasab, maka akan jelaslah bagaimana kronologi pencangkokan nasab itu dilakukan oleh Ba'alwi untuk mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Silahkan Najih membaca kitab ilmu nasab yang berjudul Rosail fil Ilmil Ansab karya Husain bin Haidar dari halaman 100 sampai halaman 200. Juga silahkan baca kitab Al-Muqaddimat fil Ilmil Ansab karya Khalil bin Ibrahim dari halaman 59 sampai halaman 62. Akan fahamlah bagaimana cara ulama menetapkan nasab. Ketujuh, mereka lebih percaya temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan ulama-ulama sekaliber Imam As-Sakhawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bamah Rahmah, Sayyid Murtado Az-Zabidi, ahli sejarah Syekh Bahauddin Al-Janadi, Syekh Nawawi Banten, Sayyid Bakri Syato, Hadratus Syekh Masya Syari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair, dan sebagainya. Penulis menjawab, tes DNA bukan hanya dipercaya orang-orang barat. Tahun 2004, ulama-ulama NU telah memutuskan dalam Muktamar NU di Boyolali bahwa tes DNA bisa menafikan nasab jika tes DNA-nya melenceng. Ba'alwi sudah tes DNA dan hasilnya melenceng. Mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka bukan orang Arab. Mengenai ulama-ulama yang disebutkan itu, tidak benar dikatakan semuanya mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu berlebihan. Tidak ada Al-Janadi mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Tidak ada Syekh Nawawi Al-Bantani mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Seperti juga tidak ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lainnya mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Jika ada, mana kitabnya? Kedelapan, sudah banyak ulama yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut, namun sebagaimana diperkirakan, gerakan mereka tidak mau berhenti. Penulis menjawab, yang menolak kajian ilmiah ini mungkin banyak, tetapi yang menerima jauh lebih banyak. Jika penulis menulis nama-nama kiai yang mendukung penulis, mungkin memerlukan halaman yang banyak sekali. Mereka yang menolak kajian ini, kebanyakan mereka mempunyai kedekatan emosional dengan Ba'alwi, seperti Najih, yang memang dikenal pendukung Rizik Syihab dan FPI. Kesembilan, pendapat yang bertentangan dengan ijma dalam kurung khorikul ijma adalah pendapat yang pasti salah dan haram diikuti. Sejak awal, Imaduddin selalu menyerukan DNA sebagai salah satu hujah terputusnya nasab dalam kurung, bahkan bermunculan tuduhan keji sebagai keturunan Yahudi dan lain-lain. Padahal menurut perkumpulan ulama dunia DNA, jelas secara ijma tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Penulis menjawab, dari proposisi itu, jelas Najih tidak paham makna ijma. Sebelum penulis lanjutkan di bawah ini definisi ijma. Kesepakatan para ulama mujtahid suatu masa dari umat Muhammad SAW terhadap suatu masalah hukum syara. Najih mengatakan, sudah ada ijma ulama tentang DNA tidak boleh dijadikan dalil pembatalan nasab. Ijma, saya ulangi, ijma apa? Ijma ulama apa ijtima ulama? Kalau ada sekelompok ulama berkumpul di suatu ruangan lalu sepakat akan suatu hukum, itu namanya bukan ijma. Itu namanya ijtima al-ara, kesepakatan pendapat suatu forum. Ijma itu disyaratkan para ahli ijtihad seluruh dunia menyepakatinya. Itulah ijma. Najih mengabaikan pendapat ulama NU dalam forum muktamar bahwa DNA bisa membatalkan nasab. Najih perlu banyak membaca bahwa mereka yang menolak tes DNA itu kebanyakan adalah mereka yang mengaku keturunan Nabi, namun hasil tes DNA-nya melenceng. Dalam tulisan itu pula, Najih mengurut nama-nama kitab sebanyak 17 kitab yang katanya mengisbat Ubaid sebagai putra Ahmad. Pertama, ada kitab As-Suluk, Al-Atoya, dan Al-Iqdul Fakhir, kitab abad ke-8 dan 9 awal. Ketiga kitab ini sama sekali tidak bisa menjadi dalil bagi klan Habib, karena ketiga kitab ini kitab sejarah yang menjelaskan Syarif Abul Jadid, bukan menjelaskan keluarga Habib. Keluarga Habib mencangkok leluhur mereka yang bernama Alwi, disebut adik dari Jadid yang silsilahnya disebut 3 kitab sejarah itu. Padahal Jadid bukan saudara Alwi. Jadid tidak punya adik bernama Alwi. Kitab lain yang disebut Najih
adalah kitab abad 9 di mana di abad itu konstruksi nasab Ba'alwi mulai dibangun. Kesimpulan tulisan ini adalah nasab Ba'alwi yang terputus itu banyak dibela dengan narasi-narasi yang tajam namun sepi dari hujjah dan dalil. Yang demikian itu sesuai dengan masa lalu dari awal nasab ini diperkenalkan. Sepi dari hujjah dan sepi dari dalil. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.